Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya, dan bisa juga cek di playlist untuk judul barunya. Bab 143, Pergi Berburu, Benua Berguncang I. Hei hei, warnanya hijau. Aku menjadi hijau lagi. Fatih Rongrong menari dengan gembira. Ini adalah sebuah kesempatan. Kesempatan yang diberikan bos Black Tortoise padanya. Di Wu Zeng tercengang. Ini adalah pertama kalinya dia melihat seseorang begitu bahagia setelah dikhianati. Terima kasih telah menyelamatkan hidupku, senior. Di Wu Zeng berkata dengan penuh terima kasih. Kedua binatang iblis ini sangat kuat sehingga mereka benar-benar bisa membunuh ahli yang melampaui kesengsaraan dalam sekejap. Oh, gendut, ayo pergi. Kura-kura hitam menepuk kepala Fatih Rongrong. Dia pada dasarnya tidak ingin menyelamatkan siapapun, dia tidak tahan dengan pria besar itu. Dia sebenarnya tertarik pada pria. Kura-kura hitam tidak bisa menerimanya. Oh, Fatih Rongrong mengangguk, membawa kura-kura hitam mengubah arah, langsung pergi. Bos, menurutku 10 bunga berwarna itu ada di arah ini. Kata Fatih Rongrong. Lewat sini, lewat sini. Kura-kura hitam menggelengkan kepalanya dan menunjuk ke arah lain. Ya, 11 dengarkan bos. Bosnya bijaksana dan perkasa, tampan dan tampan. Semua orang menyukainya. Fatih Rongrong menjilat. Di Wu Zeng, yang tertinggal, tercengang. Kekuatan panda ini sangat menakutkan, tetapi ia masih menyukai kura-kura. Apakah penyu lebih kuat dari beruang hitam dan putih? Itu pasti. Jika tidak, panda tidak akan menjadi penjilat. Ekspresi di Wu Zeng sedikit berubah. Dia memikirkan temannya, Li Taibai, yang masih dalam kesulitan besar. Dia keluar untuk meminta bantuan, mencari ahli untuk membantu Li Taibai. Dua senior di depannya telah menyelamatkannya, dan masing-masing lebih kuat dari yang lain. Meskipun dia iblis, Li Taibai berada dalam situasi kritis dan tidak peduli. Senior, tunggu aku. Di Wu Zeng buru-buru berkata, takut Rongrong yang gemuk itu akan terbang terlalu cepat sehingga dia tidak bisa mengejarnya. Namun, Fatih Rongrong dan Black Tortoise pada dasarnya tidak peduli padanya. Di Wu merasa cemas saat melihat panggilannya tidak ada gunanya. Tiba-tiba, matanya berbinar, memikirkan beberapa kata-kata Fatih Rongrong, langsung mendapat ide. Heroik dan tak terkalahkan, tampan dan anggun, penyu senior. Di Wu Zeng berteriak keras. Apakah kamu meneleponku? Benar saja, saat suara Di Wu Zeng turun, kura-kura itu langsung menarik kepala Fatih Rongrong, berbalik, mengangkat kepala kura-kura yang angkuh. Ya, aku meneleponmu. Selain yang lain, adakah orang di sini yang tampan dan tak terkalahkan? Kamu hanyalah dewa yang telah turun ke dunia fana. Di Wu Zeng melihat bahwa pujiannya sangat efektif, jadi dia berusaha sekuat tenaga untuk mengatakan ini. Hehe, kamu cukup pandai berbicara. Kata-kata lainnya sangat bagus, tetapi ada dua hal yang salah. Anda perlu memperbaikinya. Pertama, saya bukan kura-kura. Kedua, jangan menghinaku dengan kata, Dewa Surgawi. Mereka tidak layak. Kura-kura hitam berkata dengan acuh tak acuh. Itu bukan kura-kura, itu dewa penyu. Di Wu Zeng buru-buru mengubah kata-katanya, tapi dia mengutuk dalam hatinya. Setan penyu sebenarnya mengatakan bahwa dia dilahirkan tidak layak. Kura-kura hitam tersenyum tipis. Bagaimana mungkin Di Wu Zeng tidak mengerti apa yang dipikirkannya? Dalam sekejap, berdengung, aura yang sangat menakutkan langsung meledak. Bayangan kura-kura hitam setinggi langit langsung menyelimuti langit. Keempat kaki kura-kura hitam itu seperti pilar surgawi yang berdiri di antara langit dan bumi. Di sekitar kura-kura hitam, ada banyak sekali air laut yang mengalir kembali, seolah ingin menenggelamkan langit. Mendesis. Di Wu Zeng, yang baru saja meratap dalam diam, segera menghirup udara dingin. Dia dikejutkan oleh aura mengerikan kura-kura hitam. Itu terlalu mengerikan. Itu sungguh sangat menakutkan. Di hadapan aura menakutkan kura-kura hitam, Di Wu Zeng sangat ketakutan hingga tidak berani bergerak. Bahkan kekuatan spiritual di tubuhnya sepertinya telah membeku, dan dia tidak bisa berjalan dengan normal. Bang! Sesaat kemudian, Di Wu Zeng jatuh dari langit, membuat lubang besar di tanah. Kemudian, teriakan Di Wu Zeng terdengar. Karena rasa sakit yang luar biasa, Di Wu Zeng pingsan. Bawa dia kembali dan biarkan guru yang merawatnya. Kura-kura hitam berkata dengan acuh tak acuh. Iya bos. Rongrong gemuk mengangguk.
Di sisi lain, di dinasti 9 Phoenix, rencana Xiao Changtian untuk bekerja untuk Mu Jihuang hancur total. Tidak ada lagi peluang. Jiwer, meskipun tempatmu sangat indah dan megah, ada begitu banyak pedang dan tombak. Apakah orang-orang di kampung halamanmu menganjurkan seni bela diri? Tanya Xiao Changtian. Meskipun ada banyak pedang, tombak, dan tombak, terlihat jelas bahwa semuanya rusak. Lebih baik bertarung sendiri. Belum lagi senjata surgawi legendaris dari para penggarap abadi. Itu hanya berarti bahwa orang-orang di kampung halaman Jiwer menghormati seni bela diri. Garis bawah, harus. Mu Jihuang tergagap. Dinastinya memang sangat kuat. Tentu saja, kekuatan ini hanya terbatas pada tuannya dan kehidupan di benua Tian Yuan selain musuh-musuhnya. Dibandingkan dengan guru, dia hanyalah seekor semut. Bagaimana dengan ini? Ayo berburu. Kebetulan Daois Biksun memiliki cincin interspatial. Saat kamu datang, bantu aku membawa busur dan anak panahku. Xiao Changtian berkata dengan ringan. Tadi malam, keahlian memanahnya baru saja mencapai kesuksesan besar. Lagi pula, suasana hatinya sedang buruk sekarang. Dia keluar untuk mencari babi hutan dan kelinci. Ini saat yang tepat untuk piknik dan bersantai. Baiklah, mendengar Xiao Changtian ingin berburu, Mu Jihuang mengumpulkan ahli dari dinasti 9 Phoenix. 15 menit kemudian, semua orang berangkat. Sepanjang jalan, Xiao Changtian tidak keberatan. Melihat begitu banyak orang di belakangnya, dia langsung dipenuhi rasa percaya diri. Dengan begitu banyak orang, tempat ini sangat aman. Ini adalah waktu yang tepat untuk berjalan ke dalam pegunungan dan hutan. Ada banyak orang dan mereka bisa saling menjaga. Tidak akan ada bahaya apapun. Oleh karena itu, dia memutuskan untuk melakukannya. Dalam perjalanan, Xiao Changtian secara khusus mencari jalan terpencil atau gua yang gelap. Tempat-tempat itu kelihatannya berbahaya dan dia harus pergi ke sana. Di tengah perjalanan, mereka bertemu banyak pejalan kaki. Orang-orang yang lewat itu sangat terkejut dengan tim berburu kami hingga mereka tidak dapat berbicara, haha. Xiao Changtian tertawa. Ya, Sangguan Suai-Suai, Zhang Fenglei, dan yang lainnya dengan cepat tersenyum dan menjawab. Ya, ada banyak orang. Kali ini, para ahli yang melampaui kesengsaraan dari dinasti 9 Phoenix telah muncul. Dengan begitu banyak orang, sekte mana yang tidak takut? Adapun orang-orang yang lewat di sepanjang jalan, mereka semua adalah ahli yang melampaui kesengsaraan. Mereka adalah tokoh-tokoh di tingkat master sekte. Namun, bagi seorang ahli seperti senior, dia hanyalah seorang pejalan kaki. Arah itu tidak buruk. Kelihatannya menarik. Ayo pergi. Xiao Changtian menunjuk ke sebuah lembah yang dalam di depan. Lembah yang dalam dipenuhi pepohonan hitam. Saking menakutkannya, orang biasa tidak berani mendekatinya. Lalu, itu adalah hutan hitam. Melihat hutan di depannya, pemimpin sekte Matahari Terbit adalah orang pertama yang bereaksi. Itu adalah tempat paling berbahaya di seluruh benua Timur Kemenangan. Ada lusinan binatang iblis di alam transendensi kesengsaraan. Bahkan dinasti 9 Phoenix tidak berani memprovokasi mereka. Mungkinkah 9 kekaisaran Phoenix akan berperang melawan hutan hitam? Master sekte dari sekte Matahari Terbit terkejut dan langsung menghilang. Berita itu menyebar ke seluruh benua Timur Kemenangan. Bab 144 Tolong, busurnya terlalu berat 1. 9 Phoenix sedang berperang melawan Black Forest, apakah itu benar? Master Daois Zhaoyang, apakah Anda mengatakan yang sebenarnya? Apakah kamu berbohong kepada kami? Master Sekte Waterbug Sekte bertanya dengan bingung. Saya dapat bersaksi bahwa ini benar. Saya juga dapat bersaksi bahwa saya masih memiliki bola kristal. Para pemimpin sekte lainnya sepanjang jalan bergema. Bahkan pemimpin sekte-sekte Matahari Surgawi mengeluarkan bola kristal. Xiao Changtian memimpin, Mu Jihuang mengikuti di belakang, dan para ahli perkasa dari dinasti 9 Phoenix memasuki hutan hitam satu persatu. Hanya dalam beberapa detik, video ini menyebar secepat kilat. Dalam sekejap, seluruh benua timur yang menang berguncang hebat. Selain kekaisaran 9 Phoenix yang melancarkan perang melawan hutan hitam, setiap sekte juga mulai mengeluarkan perintah seperti itu, orang dalam potret itu tidak boleh terprovokasi. Di potret itu ada Xiao Changtian. Setiap pemimpin sekte mencoba menebak identitas Xiao Changtian. Lagi pula,
Orang yang bisa membuat 9 pemimpin Phoenix melepaskan posisi kepemimpinannya pastinya adalah seorang ahli yang tiada taranya. Di hutan hitam, kabut hantu dan gas hitam memenuhi udara. Dari waktu ke waktu, tangisan hantu terdengar, yang sangat menakutkan. Jika sebelumnya, para ahli dari 9 dinasti Phoenix pasti akan sangat gugup. Ini karena hutan hitam adalah tulang yang sangat sulit untuk dikunyah, dan tidak kalah dengan dinasti 9 Phoenix. Tapi sekarang, tidak ada kekhawatiran sama sekali. Dengan senior di sini, binatang iblis ini bukan apa-apa. Adapun Xiao Changtian, dia bahkan tidak terlalu takut. Jumlahnya banyak sekali, mungkinkah terjadi sesuatu? Itu tidak mungkin. Alpha, lihat ke depan. Xiao Changtian hanya membawa Alpha bersamanya kali ini. Alpha sudah berkembang menjadi prototipe, jadi ini saat yang tepat untuk melatih sifat serigala tersembunyi Alpha. Oleh karena itu, dia memutuskan untuk melakukannya. Alpha mengangguk dan berlari cepat. Jika guru memintanya untuk mencari jalan, bukankah itu berarti dia akan menyingkirkan orang-orang yang menyusahkan itu? Ini sederhana. Guk guk guk. Alpha berlari dan berteriak. Dia telah terlempar ke dalam hutan hitam, dan Xiao Changtian mulai kehilangan penglihatannya. Kemudian, Alpha mengaktifkan seluruh kekuatannya. Setiap gonggongan seperti suara Dao Agung. Di hutan hitam, iblis alam transendensi kesengsaraan itu begitu ketakutan sehingga mereka kembali ke bentuk aslinya dan perlahan melarikan diri. Gemerisik, gemerisik, gemerisik. Di hutan hitam, dedaunan bergoyang saat bayangan yang tak terhitung jumlahnya melintasi hutan. Untuk sesaat, orang-orang dari dinasti 9 Phoenix menjadi waspada. Mereka semua mengambil senjata dan bersiap menyerang. Penganut Tao Zhaoyang, penganut Tao Ritian, dan orang lain yang mengikuti di belakangnya bahkan lebih ketakutan. Mereka dapat dengan jelas merasakan bahwa banyak setan sedang berlari. Bola kristal siaran real-time di tangannya bergetar. Apakah mereka akan bertarung? Astaga, berhentilah gemetar, oke. Gambarnya agak buram. Satu demi satu, para ahli yang melampaui kesengsaraan dari benua timur yang menang mulai mengirimkan transmisi suara ke Dao Sunski. Ritian mengaktifkan teknik kultivasinya dan memantapkan tangan kanannya. Pemandangan itu berangsur-angsur menjadi stabil. Lihat, itu rusa iblis besar. Beruang hitam iblis besar. Juga, saya tidak bisa menghitungnya. Mengapa mereka semua bergegas keluar? Pertarungan ini akan menjadi sungai darah. Para ahli dari benua timur pemenang semuanya menjadi gugup ketika mereka melihat binatang iblis menyerbu keluar. Mereka semua berwujud iblis. Binatang iblis ini tidak bisa dianggap enteng. Itu adalah pertarungan antara mengatasi kesengsaraan. Pasti akan banyak korban jiwa. Tuan, apakah Anda membutuhkan kami untuk? Mu Jihuang mengerutkan kening dan bertanya dengan suara yang dalam. Dengan begitu banyak kesengsaraan, bahkan saat ini dia tidak berani menghadapinya secara langsung. Tidak dibutuhkan. Duduk dan istirahat. Biarkan aku yang melakukannya. Bukankah itu Xiao Lu? Sejumlah besar ini cukup untuk saya pemanasan. Xiao Changtian melambaikan tangannya, memberi isyarat agar semua orang duduk. Ya, Mu Jihuang mengangguk. Dengan lambaian tangannya, semua orang duduk. Perempuan, patriark, apakah senior datang sendiri? Jumlah ini terlalu banyak. Sangguan Suai-Suai bertanya dengan bingung. Ya, kami tahu bahwa senior sangat kuat, tapi bukankah jumlahnya terlalu banyak? Yang lain juga khawatir. Mereka tahu bahwa kekuatan Xiao Changtian sangat menakutkan dan jauh melebihi kekuatan mereka. Namun, jumlah binatang iblis yang berlari di depan mereka seperti gelombang pasang, meningkat. Tidak dibutuhkan. Mu Jihuang menggelengkan kepalanya dengan ekspresi tegas. Karena guru berkata bahwa tidak perlu, maka sebenarnya tidak perlu. Faktanya, matanya dipenuhi antisipasi. Bisakah kita akhirnya melihat guru bergerak? Di luar bola kristal, para pemimpin sekte sangat terkejut. 9 dinasti Phoenix membiarkan kesepakatan fana dengan gelombang binatang iblis. Namun, sebelum mereka sempat bereaksi, Xiao Changtian sudah mengambil busurnya. Tidak buruk, busur yang bagus. Xiao Changtian mengangguk. Busur ini diberikan kepadanya oleh sistem bersama dengan halaman kecil ini. Dia pernah ingin menggunakan busur ini untuk menjelajahi dunia, tetapi dia tahu bahwa dia belum bisa berkultivasi. Ini adalah pertama kalinya dia menggunakannya. Namun, dengan penguasaannya dalam penempaan, dia tahu bahwa ini adalah busur yang bagus.
Suara mendesing. Xiao Changtian mengayunkan ketapelnya, dan terdengar suara lembut. Bagus, bagus, busur yang bagus. Panah. Xiao Changtian tersenyum. Meskipun hewan-hewan ini dapat berlari dengan cepat, mereka tidak ada apa-apanya jika dibandingkan dengan kemampuan memanahnya. Tuan, panah. Mu Jiuhuang mengeluarkan Phoenix Feather Arrow dan menyerahkannya. Xiao Changtian menarik busurnya dan menembakkan anak panah. Suara mendesing. Anak panah ini ditujukan pada beruang hitam, yang kelihatannya paling besar. Dengan suara yang menusuk, kecepatannya sangat cepat. Pada saat itu, bahkan ruang pun terdistorsi. Tidak, panah ini langsung melintasi dimensi ruang. Bang! Anak panah itu tiba-tiba membunuh Kaisar Iblis beruang hitam. Kekuatan panahnya bahkan memakukan Kaisar Iblis beruang hitam ke batu besar di belakangnya. Mendesis. Para ahli kesengsaraan yang tak terhitung jumlahnya tersentak ketika mereka melihat pemandangan ini. Saat anak panah mengenai Kaisar Iblis beruang hitam, mereka bisa merasakan kekuatan yang tak terhentikan. Seolah-olah tidak ada yang bisa menahan atau menghindari panah itu. Yang ada hanyalah kematian, yang ada hanya akibat ditusuk. Namun, sebelum semua orang berseru kaget, Xiao Changtian menggunakan steroid. Melihat anak panah pertamanya bisa membunuh beruang hitam dengan begitu mudah, bukankah dia bisa membunuh hewan lain sesuka hatinya? Suara mendesing. Suara mendesing. Suara mendesing. Suara mendesing. Suara mendesing. Xiao Changtian menembakkan banyak anak panah, membunuh 2 burung dengan 1 batu. Hanya dalam 15 menit, Xiao Changtian telah membunuh lebih dari selusin binatang buas. Baru saat itulah dia berhenti. Seperti kata pepatah, ketika segala sesuatunya mencapai titik ekstrim, mereka akan saling bermusuhan. Berburu hanya bisa dilakukan sedikit-sedikit. Jika berburu terlalu banyak akan merusak keseimbangan ekologi dan hal ini tidak baik. Senior, kamu sangat kuat. Xiao Changtian berbalik dan melihat wajah kaget Sangguan Suai dan yang lainnya. Hehe, biasa saja. Aku belum menggunakan kekuatan penuhku hari ini. Xiao Changtian tersenyum tipis. Dia baru saja melakukan pemanasan. Ayo, pegang busurnya untukku. Aku akan mengumpulkan rampasan perang. Xiao Changtian menyerahkan busur itu kepada Sangguan Suai. Oh, Sangguan Suai buru-buru mengangguk dan mengambilnya, tetapi di saat berikutnya, sebuah kekuatan besar menghancurkannya. Ah, tolong, busurnya terlalu berat. Bab 145, Bab 145 Magang di Wu Zeng digabungkan dengan penggarap abadi. Semua, membantu. Senior, selamatkan aku. Busur ini terlalu berat. Sangguan Suai berusaha sekuat tenaga untuk berteriak. Dia linglung saat memegang busur, dia hanya terkejut dengan tak terkalahkannya Xiao Changtian. Namun, saat dia mengambil busurnya, Sangguan Suai hancur. Berat, itu sangat berat. Sangguan Suai menggunakan seluruh energi spiritual di dantiannya, tetapi dia tidak bisa menggerakkan busur dewa sama sekali. Hahaha, Sangguan Suai, kamu tidak mungkin serius. Kamu diperas hingga kering oleh pantom tadi malam. Zhang Fenglei di sampingnya tertawa. Kamu, cepat bantu aku. Sangguan Suai mengumpat dengan marah. Dia bahkan merasa sedikit tercekik. Mohon padaku dan aku akan membantumu. Zhang Fenglei tertawa. Aku mohon, cepatlah. Aku akan mati. Sangguan Suai memohon, suaranya mulai melemah. Melihat ini, Zhang Fenglei tahu bahwa segala sesuatunya tidak sesederhana kelihatannya dan buru-buru mengangkat busurnya. Namun, saat dia membungkuk dan mengulurkan tangan untuk mengambil busur, kekuatan besar itu membuatnya lengah dan dia terjatuh ke Suai Sang. Semua, Sangguan Suai kembali menjerit menyedihkan. Dengan suara retak, beberapa tulang di tubuhnya patah. Aku, persetan dengan nenek moyangmu, Sangguan Suai sedang ditekan dan dia sangat kesakitan, menatap Palm of Wind Lightning. Telapak tangan petir angin begitu ketakutan hingga wajahnya menjadi pucat, dan ia buru-buru berdiri. Senior, busurmu terlalu berat, tolong selamatkan Suai. Zhang Fenglei berkata dengan cemas sambil menatap Xiao Changtian yang sedang memegang kelinci liar di tangannya. Semua, Xiao Changtian tercengang. Meskipun busur ini terbuat dari besi halus dan bahannya lebih baik, namun seharusnya tidak terlalu buruk. Xiao Changtian mengambil busur itu dan melambaikannya di tangannya. Kalian harus lebih banyak berlatih. Kebugaran fisikmu sedikit buruk.
kata Xiao Changtian ringan. Kemudian, dia mengembalikan busur itu ke dalam cincin Great Sun Immortal. Tetap di sini sekarang. Aku mungkin membutuhkanmu segera. Xiao Changtian menginstruksikan Zhang Gong. Di atas ring, Zhang Gong gemetar seolah sedang mengangguk. 15 menit lagi berlalu. Semua mangsa diambil alih oleh orang banyak. Xiao Changtian mengangguk puas dan berkata, "Baiklah, aku akan mengajarimu cara memanggang daging nanti." Asap mengepul dari cerobong asap di Black Forest. Di luar hutan hitam, Sekte Matahari, pemimpin Sekte Matahari, dan yang lainnya melarikan diri secepat kilat. Itu terlalu mengerikan. Pakar macam apa itu? Membunuh kesengsaraan itu seperti membunuh seekor ayam. Adegan perburuan Xiao Changtian di bola kristal kembali tersebar. Sekte yang tak terhitung jumlahnya di benua timur yang menang terdiam karena ketakutan. Mu Jiuhuang menegur Sangguan Suai, benda senior adalah benda suci, bukan sesuatu yang bisa kamu sentuh, mengerti? Mu Jiuhuang melakukan ini demi kebaikan Suai-Suai dan yang lainnya. Dia masih ingat bahwa di halaman kecil, dia ingin mengambil palu senior, tapi bagaimanapun juga, dia tidak bisa mengambilnya. Kura-kura hitam seniorlah yang memberitahunya bahwa hanya senior yang bisa menerimanya. Kura-kura hitam senior. Mu Jiuhuang terkejut. Selain kura-kura hitam, ada seorang pemuda yang tidak sadarkan diri. Ding! Ambil pejabat kelima, Li Taibai, sebagai muridnya. Saat ini, suara sistem terdengar lagi. Xiao Changtian, yang sedang memanggang daging, tercengang. Di Wu Zeng, Li Taibai, siapa itu? Xiao Changtian bingung. Mengapa dia memberi nama tertentu kali ini? Di lautan luas manusia di benua Tianyuan, menemukan dua orang lebih sulit daripada naik ke surga. Tidak usah buru-buru. Tidak perlu terburu-buru. Xiao Changtian menjadi tenang dan mengambil langkah demi langkah. Akan ada hari ketika misi selesai. Jika dia tidak bisa menyelesaikannya, maka dia akan binasa bersama dengan sistem bodoh itu. Jiu, waktunya makan daging. Xiao Changtian mengambil kaki kelinci dan berteriak pada Mu Jiuhuang. Namun, saat dia menoleh, dia melihat seorang pria muda dengan wajah lembut terbaring di samping Mu Jiuhuang. Dia setampan seorang gadis. Pemuda itu sepertinya terluka parah. Kali ini, Wang Miaoshu, Su Daji, dan Jiang Beichen tidak bersamanya. Oleh karena itu, Xiao Changtian hanya bisa bangun dan pergi ke dokter sendiri. Siapa yang memintanya memiliki keterampilan medis? Para dokter sangat baik hati. Ayo, coba saya lihat. Xiao Changtian berjalan ke arah pemuda itu. Ding! Yang kelima terdeteksi. Notifikasi sistem berbunyi. Xiao Changtian sangat senang. Ini di Wu Zeng. Ini muridku. Misi kali ini sedikit sederhana. Xiao Changtian tersenyum. Ini adalah misi termudah yang pernah dia terima. Saat dia berbicara, Xiao Changtian mengeluarkan pil hitam dari lengan bajunya. Inilah yang biasanya dia sempurnakan. Pil hitam itu langsung dimasukkan ke dalam mulut Diwu. Setelah beberapa saat, Diwu Zeng membuka matanya. Di mana tempat ini? Diwu Zeng sangat bingung. Dia membuka matanya dan merasakan hutan di depannya berwarna hitam. Tiba-tiba, dia mengangkat alisnya. Hutan hitam. Ini adalah hutan hitam. Diwu Zeng terkejut. Meskipun dia hanya berada di alam inti emas, dia pernah mendengar tentang hutan hitam. Dia buru-buru berdiri untuk naik tahta, tapi pemandangan di depannya kembali mengejutkannya. Ia melihat puluhan manusia duduk di hadapannya. Manusia-manusia itu sedang memanggang mayat para Great Demon. Daging iblis-iblis besar mendesis dan mengeluarkan gelombang aroma. Berat, tuankulah yang menyelamatkanmu. Esensi sejati kura-kura hitam dikirimkan ke Diwu Zeng. Diwu Zeng akhirnya bereaksi dan dengan cepat melihat ke arah Xiao Changtian. Terima kasih telah menyelamatkan hidupku, senior. Pemilik kura-kura hitam. Ya dewa, ahli macam apa ini? Dia hampir setara dengan permaisuri, bukan? Ketika Diwu Zeng memikirkan hal ini, matanya kembali berbinar. Senior di depannya adalah seorang ahli manusia dengan basis budidaya yang kuat. Dia jelas merupakan tandingan dari tetua Sekte Matahari Surgawi. Senior, tolong selamatkan nyawa temanku. Diwu Zeng berlutut dan menangis. Dia terus bersujud sampai dahinya menyentuh tanah. Warnanya merah dan berdarah. Membantu. Xiao Changtian tercengang. Mungkinkah teman muridnya juga terluka parah? Baiklah, selama kamu dan temanmu mengakui aku sebagai tuanmu, aku akan bergerak.
kata Xiao Changtian langsung. Misi kali ini sangat mudah. Dia hanya perlu mengobati orang sakit dan menyelamatkan orang-orang. Senang sekali. Tuan, saya bersedia. Aku orang kelima yang paling bersedia. Selama temanku Li Taibai masih hidup, dia pasti bersedia. Dia tidak ingin aku mematahkan kakinya dan berlutut di depanmu untuk menjadi muridmu. Diu Zeng sangat gembira. Menjadi murid senior seperti itu, sungguh suatu keberuntungan. Persaudaraan itu sangat dalam. Mulut Xiao Changtian bergerak-gerak. Kemudian, dia meminta Diwu untuk berdiri dan menceritakan apa yang terjadi pada Li Taibai. Senior, seperti ini. Taibai awalnya bertunangan dengan Bai Ling Xuang dari kota Wushuang, tetapi keluarga Bai dari kota Wushuang secara terbuka memutuskan pertunangan tersebut dan memutuskan keduanya. Sekte Matahari Surgawi di belakangnya mengirim dua tetua untuk menekannya, dan sekarang Taibai terluka parah. Senior, mohon jadilah terlalu putih. Diu Zeng menangis. Setelah Xiao Changtian mendengar ini, jantungnya berdetak kencang. Pembudidaya abadi terlibat. Bab 146, Jiwer, Da yang sempurna, cepat goyangkan dia. Garis bawahi. Wajah Xiao Changtian berubah serius. Dengan keterlibatan penggarap abadi, masalah ini agak merepotkan. Di sisinya, hanya ada satu kultivator kuat, Master Daois Dayang, yang berada di alam inkarnasi. Bagaimana jika Sekte Matahari Surgawi itu sangat kuat? Bagaimana jika Sekte Matahari Surgawi memiliki ahli yang lebih kuat? Cek, Xiao Changtian ingin mengutuk. Dia hanya bisa menyalahkan dirinya sendiri karena terlalu tidak sabar. Bagaimana misi sistem ini bisa sesederhana itu? Jadi disinilah letak lubangnya. Ini adalah bagian tersulit ketika melibatkan penggarap abadi. Jangan khawatir, murid. Karena aku sudah berjanji padamu, aku akan membantumu. Kata Xiao Changtian tak berdaya. Dia sudah menerima seorang murid, jadi bagaimana dia bisa mundur? Namun, misi ini terlalu sulit dan memerlukan perencanaan yang matang. Setelah berpikir sejenak, Xiao Changtian memutuskan untuk kembali ke dinasti 9 Phoenix bersama yang lain. Ini adalah dinasti 9 Phoenix. Anda. Diwu berdiri di luar aula utama seperti antek, memandangi. Keluarga Sangguan di depannya dengan tidak percaya. Namaku Sangguan Suai, namanya Zhang Fenglei, dan namanya, Sangguan Suai memperkenalkan dengan serius. Orang di depannya ini adalah murid senior dan pasti akan menjadi sosok perkasa di masa depan. Dia tidak bisa lalai. Jadi, Sangguan Suai melihatnya, dan Zhang Fenglei buru-buru mengambil kursi, Pantom menyajikan teh, dan yang lainnya mengipasi dan memijat bahu mereka. Itu sangat meriah. Sangguan Suai-Suai dikelilingi di tengah, menggigil. Meskipun dia belum pernah melihat orang-orang ini sebelumnya, dia pernah mendengar rumor tentang mereka. Pakar terbaik, seorang ahli yang melampaui kesengsaraan. Adapun wanita berjubah merah yang mengikuti senior, dia tidak perlu berpikir untuk mengetahui bahwa dia adalah 9 Phoenix Matriarch. 9 Phoenix Matriarch yang namanya mengguncang seluruh benua. Taibai, datang dan selamatkan aku dulu, aku mati rasa. Diwu berteriak dalam hatinya. Faktanya, dia sebelumnya mengira bahwa ibu pemimpin klan 9 Phoenix hanyalah seorang gadis pelayan. Mendesis. Memikirkan hal ini, Diwu Zeng semakin terkejut. Eksistensi yang bahkan 9 Phoenix Matriarch disebut sebagai Master, lalu Master. Dia tidak lagi mengkhawatirkan Li Taibai. Dia khawatir tuannya tidak akan menerima Li Taibai. Bagaimanapun, Li Taibai pada awalnya adalah seorang jenius, tetapi budidayanya tiba-tiba mengalami stagnasi 3 tahun lalu dan secara bertahap menjadi manusia fana. Senior, apakah menurut Anda budidaya Li Taibai terlalu rendah? Tidak, jika waktunya tiba, saya pasti akan mematahkan kaki Taibai dan membuatnya berlutut dan memohon pada guru, pikir Diwu Zeng dalam hati. Di aula utama, Xiao Changtian duduk di kursi, memegang cangkir teh, ekspresinya serius. Jiwer, carilah seseorang untuk pergi keluar dan menanyakan tentang Sekte Matahari Surgawi ini. Dayang yang disempurnakan, hubungi King Yun yang disempurnakan dan yang lainnya lagi dan minta mereka untuk datang. Masalah ini agak besar. Ada kekuatan dalam jumlah. Langkah kita selanjutnya adalah. Xiao Changtian menganalisis secara metodis. Pesanan dikirim satu demi satu. Ya Pak, Mu Jihuang dan Daois Dayang saling memandang dan setuju. Mereka berdua tidak menyangka senior bisa begitu lucu.
9 Phoenix bisa menghancurkan sekte matahari surgawi kecil hanya dengan membalikkan tangan mereka. Orang lain. Namun, ketika dia memikirkan bagaimana senior bersembunyi di dunia fana dan bermain-main di dunia fana, wajar jika dia memiliki sikap main-main. Maka, mereka berdua mulai mengguncangnya. Di sisi lain, di benua utara, 5 tetua sekte bangunan surga sedang mengobrol dengan Paman Zhang, mendiskusikan cara merenovasi kandang babi Paman Zhang. Tiba-tiba, dia menerima transmisi suara dari permaisuri. Ekspresi kelima tetua berubah. Paman Zhang, maafkan aku, ada yang harus kami lakukan dan harus meninggalkan sekte matahari besar. Kata Penatua Zuyi. Di halaman lain, Paviliun Master Rahasia Surgawi sedang menyimpulkan asal-usul kastil kegelapan. Dengan ekspresi serius, cermin rahasia surgawi di depannya mengirimkan pesan dari Permaisuri Agung. Senior ingin aku pergi ke benua timur yang menang. Setelah menerima pesan tersebut, Master Paviliun dari Paviliun Rahasia berubah menjadi cahaya perak dan menghilang seketika. Sekte Matahari Hebat. Pendeta Zongxian saat ini sedang membimbing murid-murid Sekte Matahari Besar dalam budidaya mereka. Dia berusaha sekuat tenaga. Master Sekte itu bias. Anda tidak membimbing orang-orang kami sendiri tetapi membimbing murid-murid Sekte Matahari Besar terlebih dahulu. Dan para murid dari 3 sekte merasa iri. Adapun para murid Sekte Matahari Besar, kekuatan mereka telah meningkat pesat selama periode waktu ini. Selama periode waktu ini, nenek moyang Scarlet Sun telah langsung menerobos ke alam penguasa suci. Cheng Yang, murid dari Great Sun Immortal, juga telah mencapai alam jiwa yang baru lahir. Kekuatan mereka secara keseluruhan dapat sepenuhnya menggantikan sekte peringkat keempat. Tiba-tiba, jimat komunikasi ketiganya menyala. Itu adalah pesan dari Great Sun Immortal. Senior ingin kita pergi ke benua tengah. Pada saat berikutnya, ketiganya berubah menjadi 3 seberkas cahaya dan mulai bergegas. Pemandangan seperti itu terjadi di banyak tempat, seperti Sekte Awan Biru, Sekte Suara Surgawi. Di benua Nanbu, ketika maniak Chu dari Sekte Penjinak Binatang menerima berita itu, dia segera keluar dengan kekuatan penuh. Binatang iblis yang tak terhitung jumlahnya bergegas menuju benua timur yang menang seperti air pasang. Bersama mereka ada sekte di benua Southport yang memiliki hubungan baik dengan Sekte Penjinak Binatang. Di benua Banteng Barat, leluhur biara suara guntur, pemimpin 4 keluarga besar, Wang Xiao, Lin Chu, dan Ye Fan semuanya siap berangkat. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, mereka menaiki kapal roh dan menuju ke sana. Adapun tambahan keluarga Wang, itu karena mereka telah meminum resep yang diberikan kepada mereka. Wang Jingxian dan Wang Jingtian, 2 bersaudara, telah secara langsung membuka segel di tubuh mereka dan sepenuhnya membangkitkan bakat alami mereka. Mereka membubung ke langit dan mencapai alam transendensi kesengsaraan. Apalagi ia membuka toko buku untuk senior. Tidak ada yang merasa tidak puas. Di benua langit tengah, di Sekte Nebula, Tao Xingyun melambaikan jubah panjangnya dan menghilang seketika. Para ahli yang tak terhitung jumlahnya berkerumun seperti air pasang. Seluruh benua Tian Yuan berguncang. Di kedalaman perlombaan laut, iblis laut yang tak terhitung jumlahnya membangun benteng. Di dalam klan iblis, Kaisar Iblis mengirim orang untuk mengumpulkan informasi. Di ruangan gelap, pria bertopeng tengkorak juga bingung. Mungkinkah orang-orang ini bersiap untuk menghancurkan kastil kegelapan? Berikan perintah. Semua penjaga rahasia akan menuju ke kastil kegelapan. Seluruh benua Tianyun terkejut. Negara bagian kemenangan timur. Pemimpin sekte-sekte matahari surgawi baru saja kembali ke ruang rahasia ketika dia bersin. Dia punya firasat buruk bahwa sesuatu yang besar akan terjadi. Namun yang terpenting adalah mengeluarkan potret Xiao Changtian. Selama kita tidak memprovokasi ahli ini, seharusnya tidak ada terlalu banyak masalah. Pemimpin sekte dari Sekte Matahari Surgawi, Tang Ritian, sangat senang bahwa sektenya tidak memiliki orang bodoh seperti itu. Selama periode waktu ini, kalian semua harus menjaga sikap. Jika ada yang berani melakukan sesuatu yang keterlaluan, matilah. Tang Ritian pergi setelah memberikan perintahnya. Dia pergi ke dinasti 9 Phoenix untuk memberi penghormatan kepada senior itu. Sekarang, siapapun yang pertama kali mengenal senior itu dan mendapat kesan baik tentangnya akan bisa mendapatkan peluang bagus di periode waktu berikutnya.
Pada saat yang sama, Master Sekte lain dari benua timur kemenangan semuanya terbang menuju 9 Phoenix. Dengan permaisuri sebagai perantara, akan lebih mudah bagi mereka untuk mengenal para senior. Bab 147, begitu banyak orang, cukup untuk mendukung adegan. Tang Ritian mengedarkan Zhen Yuan miliknya dan terbang menuju 9 Phoenix. Dia ingin menjadi orang pertama yang membunuh Xiao Changtian. Senior itu adalah eksistensi yang tak terkalahkan. Saya beruntung bisa berteman dengannya. Sekte Matahari Surgawi kita akan makmur. Hahaha. Tang Ritian tertawa keras dan bersukacita di dalam hatinya. Hari itu, dia kebetulan melewati hutan hitam dan melihat kekuatan surgawi senior. Sangat cepat, Tang Ritian turun dari kehampaan dan tiba di depan gerbang dinasti 9 Phoenix. Bagus sekali, saya memang orang pertama yang tiba. Tang Ritian mengangguk puas. Dia senang dia lebih waspada. Namun, saat dia masuk, dia tercengang. Kerumunan padat di depannya sangat ramai. Rekan Daois Sangguan, apakah permaisuri ada di sini? Tanya ketua sekte dari Sekte Waterbak. Sekte Waterbak kami memiliki ratusan meridian roh, dan kami ingin menawarkannya kepada permaisuri. Saudara Wind Lightning, saya punya pil Wind Lightning di sini. Bukankah kamu menukarnya dengan meridian rohmu? Aku akan memberikannya kepadamu sekarang. Pemimpin Sekte 10.000 bunga, ayo, Saudari Pantom, kamu benar-benar menjadi semakin cantik. Kamu puluhan ribu kali lebih cantik dariku. Bisakah kamu memberitahu adikmu siapa ahli itu? Suara-suara terdengar, masing-masing pemimpin sekte dan ahli kesengsaraan mencoba yang terbaik untuk menyenangkan Sangguan Suai dan yang lainnya. Mereka semua ingin dekat dengan Xiao Changtian. Mereka tiba 15 menit lebih awal dari pemimpin sekte-sekte Matahari Surgawi. Rumput tanaman. Sial, kenapa aku harus kembali ke sekte? Kenapa kamu tidak langsung datang ke sini saja? Wajah Tang Ritian dipenuhi keputusasaan. Saat ini, dia benar-benar berada di ujung tanduk dan tidak bisa masuk sama sekali. Semuanya, tenanglah. Permaisuri sedang mendiskusikan masalah besar dengan senior. Harap tenang dan minum tehmu dulu. Dengan lambaian tangannya, wanita tua itu mengeluarkan harta ajaib spasial untuk membuat semua orang duduk dan minum teh. Senior, disapa pembimbing negara seperti ini, sepertinya benar. Orang itu benar-benar ahli. Senior seperti itu jauh di luar jangkauanku. Semua orang berdiskusi. Pada saat ini, ruang berfluktuasi, dan seorang Taois berjubah putih Xingyun muncul di langit. Senior Xingyun. Melihat Daois Xingyun, semua orang yang hadir buru-buru berdiri dan menangkupkan tangan mereka untuk memberi salam. Nebula Daois adalah yang paling senior di suku manusia. Bahkan permaisuri berada satu generasi di belakangnya. Ya, Nebula Daois mengangguk sedikit dan melihat ke depan. Seorang biksu berjubah abu-abu tiba-tiba muncul. Itu adalah nenek moyang kuil suara guntur, Kong Xiang. Kong Xiang, kamu keledai botak tua, apakah kamu juga menerima pesan senior? Tanya Nebula Daois. Amitabha, iya, Kong Xiang mengangguk. Percakapan di antara mereka berdua tidak disembunyikan, jadi semua pembangkit tenaga listrik dari benua timur pemenang mendengarnya dengan jelas. Ini, Senior Xingyun, Senior Kong Xiang, ini adalah ahli umat manusia yang berusia beberapa ratus ribu tahun. Saya mendengar bahwa kedua senior ini telah menerobos ke alam Dacheng. Bahkan mereka menyebut orang itu senior. Kelompok ahli yang melampaui kesengsaraan dari benua timur kemenangan sudah tidak tahu bagaimana menjelaskannya. Dia awalnya mengira bahwa senior adalah seseorang dari generasi yang sama dengan Daois Xingyun dan yang lainnya. Tapi sekarang, sepertinya bukan itu masalahnya. Sekte Suara Surgawi dari Sekte Qingyun di negara Tandus Utara telah tiba. Sekte Pembangunan Surga. 4 pemimpin klan Xiao, Lin, dan Chu di benua Banteng Barat telah tiba. Benua Nanbu, Sekte Penjinak Binatang, dan Sekte Changtian telah tiba, haha. Saat semua orang masih sok, teriakan penjaga terdengar. Para ahli dari negeri Tandus Utara, Qingyun yang sempurna, Lian Senyin, Zhongxian yang sempurna, Basan yang sempurna, Qiongcheng yang sempurna, 5 tetua dari Sekte Bangunan Surga, dan pemimpin Paviliun Tianji. Chu Kuangren, ahli kesengsaraan yang melampaui benua Nanbu, Si Kongjian dari Sekte Langit Panjang, dan binatang iblis yang tak terhitung jumlahnya. Wang Jing dari benua Banteng Barat, Wang Jingxian, kepala klan-klan Ye Ye Zhengnan,
kepala klan-klan cucu Yang Tian, kepala klan-klan Xiao Xiaoyan. Banyak ahli yang datang, masing-masing memancarkan aura yang menakutkan. Setelah periode perkembangan ini, tidak satu pun dari budidaya orang-orang ini yang lebih rendah dari alam transendensi kesengsaraan tahap ketujuh. Itu King Yun yang sempurna. Beberapa bulan yang lalu, dia baru berada di tahap pertama alam transendensi kesengsaraan. Bagaimana dia bisa mencapai tahap ke-8 dari alam transendensi kesengsaraan? Kapan Maniak Chu mencapai alam transendensi kesengsaraan tingkat 8? Saya pernah melihat junior dari keluarga Wang itu sebelumnya. Dia hanya berada di alam inti emas sebelumnya. Orang-orang perkasa dari benua timur yang menang memandang orang-orang di depan mereka dengan kaget. Mereka menghirup udara dingin dan dipenuhi rasa tidak percaya. King Yun, kultivasimu, salah satu ahli tidak bisa tidak bertanya. Oh, senior memberiku kesempatan dan aku menerobos dengan santai. King Yun yang sempurna tersenyum. Penatua Zui, kamu, bimbingan senior, suara-suara terdengar satu demi satu. Para ahli dari benua timur yang menang tidak bisa tidak bertanya. Namun, jawaban yang mereka terima semuanya sama. Itu adalah kesempatan yang diberikan dengan santai oleh seorang senior. Astaga, aku juga menginginkan kesempatan seperti ini. Saya ingin menerobos dari tahap pertama ke tahap ke-8 dalam beberapa bulan. Aku harus berada di sisi baikmu. Semua ahli mempunyai pandangan tegas. Pada saat ini, dua sosok lainnya berjalan mendekat, seorang pria dan seorang wanita. Pria itu membawa kapak di pinggangnya, dan wanita itu sedang mengalami kesengsaraan. Keduanya perlahan berjalan mendekat. Mengapa pria itu memberiku perasaan bahwa dia sulit dikalahkan? Dia jelas-jelas manusia fana. Sementara semua orang bingung, Jiang Beichen, Wang Miaoshu, dan Diu Zeng muncul di depan Ye Fan dan berlutut. Salam, kakak tertua. Ini adalah murid tertua senior, Ye Fan. Nebula Daois mengingatkannya. Setelah mendarat, dia buru-buru naik untuk menyambutnya. Ye Fan dari klan Ye di benua Banteng Barat, mantan pemuda Supreme Being Bon. Meskipun mereka tidak berasal dari benua yang sama, benua kemenangan timur dekat dengan benua Banteng Barat, jadi dia tentu saja telah mendengar tentang masalah Ye Fan. Untuk sekte peringkat pertama, intelijen yang kuat mencakup hampir seluruh benua. Mereka telah mendengar tentang tulang tertinggi Ye Fan yang digali dan menjadi manusia, tetapi dia kembali ke benua Banteng Barat dengan paksa. Senior itu benar-benar tak terduga. Kelompok ahli sudah tidak tahu bagaimana menjelaskannya. Dia tidak hanya terselamatkan setelah tulang tertingginya digali, namun tingkat pengolahannya juga jauh melampaui masa kesengsaraan hanya dalam beberapa bulan. Sementara semua orang terkejut, Xiao Changtian juga keluar dari aula ketika dia mengetahui bahwa semua orang telah tiba. Saat dia keluar, dia tercengang. Begitu banyak orang. Saya tidak menyangka Jiwer dan Daoisda yang akan mengguncang begitu banyak orang. 1, 2, 3, dia tidak bisa menghitung. Setidaknya ada 200 orang di sini, kan? Cukup untuk mendukung adegan itu. Xiao Changtian sangat senang. Meskipun King Yun yang disempurnakan dan yang lainnya tidak sekuat Dayang yang disempurnakan, mereka tetaplah kultivator abadi. Dengan banyaknya orang, aura mereka sudah cukup. Langkah selanjutnya adalah mengatur pasukan. Bab 148, Cincin Li Taibai, menguji Xiao Changtian. Garis bawahi. Senior, melihat Xiao Changtian keluar, semua orang membungkuk dan menyapanya. Kami semua adalah kenalan sekarang. Kenapa kamu bersikap begitu sopan? Xiao Changtian tersenyum tipis. Dia sudah sangat akrab dengan Perfected King Yun dan yang lainnya. Adapun ahli kesengsaraan yang melampaui dari benua timur kemenangan, Xiao Changtian sedikit bingung. Dia tidak mengenal mereka. Mungkinkah dia penggemarku? Dia langsung menemukan kampung halaman Jiwer. Para perkasa dari benua timur kemenangan kewalahan dengan pertanyaan Xiao Changtian dan tidak tahu bagaimana menjawabnya. Apakah kalian penggemarku? Xiao Changtian bertanya. Penggemar? Ya, kami adalah penggemar. Meskipun mereka tidak tahu apa yang dimaksud para penggemar, pembangkit tenaga listrik dari benua timur yang menang buru-buru menganggukkan kepala. Untuk bisa menjalin hubungan dengan senior, bukankah mereka akan bisa lepas landas jika senior dengan santai memberi mereka kesempatan? Oh, begitu. Jiu, kamu juga memanggil penggemarmu untuk membantu. Xiao Changtian tersenyum. Mu Jiu Huang hanya bisa mengangguk.
Semuanya, ayo pergi sekarang. Ikuti aku, kata Xiao Changtian langsung. Ada begitu banyak orang, tapi mereka tidak takut sama sekali. Terlebih lagi, masih ada Great Sun Immortal yang kuat. Ya, semua orang buru-buru mengangguk. Meski tidak tahu harus berbuat apa, mereka tetap mengikutinya. Permaisuri, apa yang sebenarnya terjadi? Kemana kita akan pergi? Seseorang bertanya dengan rasa ingin tahu. Set, jangan panggil aku Permaisuri. Kami sedang menuju ke kota Peerless sekarang. Juga, identitas senior bukanlah sesuatu yang bisa kamu tebak. Namun, senior adalah seorang ahli penyendiri yang bermain-main di dunia. Oleh karena itu, kamu harus bekerja sama dan berpura-pura menjadi manusia. Apakah kamu mengerti? Mu Jihuang menginstruksikan. Seketika, para ahli dari benua timur kemenangan yang tidak mengenal Xiao Changtian mengerti. Pantas saja dia belum pernah mendengar nama senior sebelumnya. Jadi itu karena senior telah bersembunyi di dunia fana selama bertahun-tahun. Sosok perkasa suka bersembunyi di dunia dan bermain-main. Sebarkan. Kita semua adalah manusia fana. Jika ada yang berani membocorkan rahasia, kami akan langsung menyerang dan menghancurkan sekte mereka. Kami adalah manusia fana. Master sekte dari benua timur yang menang semuanya diam-diam melafalkan ini di dalam hati mereka, mengingat identitas mereka sendiri. Sangat cepat, semua orang naik kereta roh dan tiba di kota Wushuang. Kota Peerless, apa yang kamu lakukan di sini? Tang Ritian segera mengerutkan kening. Kota Wushuang berada di bawah yurisdiksi Sekte Matahari Surgawi. Senior ada di sini. Apakah Anda mencoba untuk mempromosikan Sekte Matahari Surgawi saya? Tang Ritian sangat senang. Namun, kata-kata Mu Jihuang selanjutnya membuat Tang Ritian sangat marah. Apa? Ada si Uxianis yang menindas orang-orang di kota Wushuang. Tang Ritian sangat marah. Biasanya, dia akan meminta sekte tersebut untuk mengendalikan para penggarap abadi. Di dalam wilayah Sekte Matahari Surgawi, manusia dan pembudidaya abadi tidak akan saling mengganggu. Namun kini, hal seperti itu benar-benar terjadi. Selidiki, selidiki. Tang Ritian segera memberi perintah kepada yang lebih tua. Pada akhirnya, semua orang tinggal di sebuah penginapan besar di kota Peerless. Setelah menemukan rumah besar, Xiao Changtian memanggil Diwu Zeng dan Dewa Matahari Agung. Ayo kita obati Tai Bai dulu, lalu kita akan bernegosiasi dengan keluarga Bai. Xiao Changtian berkata dengan ringan. Diwu Zeng dan Great Sun Immortal buru-buru mengangguk. Adapun Daois Xingyun dan yang lainnya, mereka tinggal di penginapan dan menunggu perintah Xiao Changtian. Di bawah pimpinan Diwu Zeng, Xiao Changtian membawa harimau putih itu ke halaman bobrok. Li Tai Bai, yang berlumuran darah, terbaring di tanah, tidak sadarkan diri karena luka-lukanya. Tuan, Tai Bai, dia, wajah Diwu menunjukkan ekspresi cemas. Jangan khawatir, Xiao Changtian berkata dengan tenang. Dengan keterampilan medisnya yang hebat, dia dapat mengetahui secara sekilas bahwa Li Tai Bai baru saja kehilangan terlalu banyak darah. Dia menggunakan cangkang kura-kura dan bunga pengisi darah di halaman kecil untuk memurnikan pil. Selama Li Tai Bai meminumnya, dia akan sembuh. Benar saja, Xiao Changtian memasukkan pil itu ke dalam mulut Li Tianbai. Setelah beberapa saat, Li Tai Bai bangun. Batuk, batuk, batuk. Diwu Zeng, kenapa kamu belum lari? Berlari cepat dan temukan bala bantuan. Li Tai Bai tiba-tiba duduk dengan ekspresi kaget. Tai Bai, aku kembali. Saya telah membawa kembali bala bantuan. Ini tuan kami. Diwu Zeng sangat gembira saat melihat luka Li Tai Bai membaik. Menguasai. Li Tai Bai mengerutkan kening. Benar, tuan kami. Diwu Zeng buru-buru mengingatkan Xiao Changtian dan membungkuk hormat. Li Tai Bai mengerutkan kening. Menyadari kebingungan Li Tai Bai, Diwu Zeng buru-buru tersenyum dan berkata, Si Zun, 11 katakan padanya bahwa kalian harus pergi dan istirahat dulu. Saya berjanji bahwa Li Tai Bai akan dengan patuh mengakui Anda sebagai tuannya. Baiklah, tidak ada kekerasan. Xiao Changtian mengangguk dan mengingatkannya saat dia berjalan keluar halaman. Ya, Diwu Zeng mengangguk. Dia juga sedikit bingung. Mengapa guru mengingatkannya untuk tidak menggunakan kekerasan? Namun, dia tidak terlalu peduli. Tai Bai, izinkan aku memberitahumu, tuan kita adalah tuan yang tak terkalahkan. Selama kamu mengakui dia sebagai tuanmu, kamu dan Bai Ling Xuang akan segera bersama.
Tuan juga membawa. Diu Zeng memberitahu Li tentang permaisuri dan para ahli lainnya, serta pengalaman mereka selama periode ini. Sangat misterius. Li Taibai mengerutkan kening, wajahnya dipenuhi keterkejutan. Namun, terlalu mengejutkan baginya untuk mempercayainya. Keluarlah dulu dan biarkan aku sendiri. Li Taibai melirik Diu Zeng dan berkata dengan suara yang dalam. Baiklah, aku memberimu waktu 3 menit. Jika kamu tidak mengakui aku sebagai tuanmu, aku akan mematahkan kakimu. Diu Zeng mengangguk dan berjalan keluar halaman. Tuan, dia perlu 3 menit untuk bersiap. Dia akan datang untuk mengambilku sebagai tuannya dalam 3 menit. Diu Zeng berkata dengan hormat kepada Lin Feng. Ya, Taibai, apakah kakinya baik-baik saja? Xiao Changtian mengangguk dan bertanya. Di dalam rumah, Li Taibai mengepalkan cincin patah di tangannya. Elder Yun, apakah orang kelima ditipu? Orang itu hanyalah manusia biasa. Apakah Diu Zeng jatuh ke dalam semacam ilusi? Li Tianbai berkomunikasi dengan seorang lelaki tua di atas ring. Dalam 3 tahun ini, dia sebenarnya telah memberikan seluruh kultivasinya kepada orang di atas ring. Ini adalah ahli di alam transendensi kesengsaraan tingkat ke-9. Setelah tubuhnya dirusak, jiwanya ditempatkan di dalam ring. Sepertinya tidak ada jejak jiwa di jiwa kelima. Penatua Yun menggelengkan kepalanya. Bagaimana kalau sebentar lagi, kamu berpura-pura keluar dan menjadi muridku? Saya akan menggunakan akal surgawi saya untuk menyerang orang itu untuk mengujinya. Jangan khawatir, ini hanya ujian. Jika dia manusia fana, aku akan segera menarik kembali akal sehatku dan tidak akan menyakitinya. Paman Yun menyarankan. Baiklah, Li Taibai mengangguk dan berdiri. Dia memasukkan kembali cincin itu ke sakunya dan berjalan keluar halaman. Murid Li Taibai menyapa guru. Li Taibai membungkuk hormat kepada Xiao Changtian, tapi dia mengarahkan cincin itu ke Xiao Changtian. Di atas ring, perasaan surgawi Paman Yun langsung terpancar, menyelimuti Xiao Changtian. Bab 149, ini mempengaruhi para tetua matahari surgawi. Sekte, kita harus memikirkannya. Garis bawahi, Weng, suara gemetar samar terdengar di benak Li Taibai. Dia mendengar suara tangan tetua Yun. Baiklah, mulai sekarang, kamu akan menjadi murid keempatku. Xiao Changtian menggendong kucing itu sambil menopang Li Taibai dengan tangan kanannya. Terima kasih, kata Li Taibai sambil mengerutkan kening. Ini karena dia merasa tiba-tiba kehilangan kontak dengan Penatua Yun. Perasaan surgawinya tidak dapat lagi menghubungi Penatua Yun. Apa yang telah terjadi? Li Taibai sedikit terkejut. Dia mencoba menghubungi Penatua Yun di atas ring lagi. Namun, masih belum ada suara yang keluar dari ring. Suasananya sunyi senyap. Penatua Yun sudah meringkuk menjadi bola dan menggigil di atas ringnya. Dia tidak punya waktu untuk peduli pada Li Taibai. Awalnya, Penatua Yun telah mengirimkan perasaan surgawi yang lembut untuk menembus ke dalam pikiran Xiao Changtian. Bahkan jika Xiao Changtian adalah manusia biasa, dia hanya akan merasakan sakit kepala. Itu tidak akan menyebabkan kerusakan berarti. Namun, ketika Divine Sense-nya hanya berjarak 1 kaki dari Xiao Changtian, dia tiba-tiba merasakan Divine Sense yang lebih kuat. Dalam kebingungannya, Penatua Yun memandangi kucing di pelukan Xiao Changtian. Dalam sekejap, seluruh jiwanya bergetar hebat. Itu adalah harimau putih. Macan putih yang berdiri di galaksi tak terbatas dan mengeluarkan suara gemuruh yang bisa menyebabkan bintang-bintang di langit berjatuhan. Mata harimau putih itu dingin seperti sedang menatap semut. Ia menatap Penatua Yun. Ini membuat Penatua Yun merasa seperti pasir. Seolah-olah dia akan terbunuh dalam sekejap jika dia bergerak. Sejak saat itu, jiwanya tidak akan ada lagi. Bagaimana mungkin macan putih? Harimau putih binatang surgawi adalah binatang surgawi yang legendaris. Harimau putih surgawi selalu sombong. Mengapa ia berubah menjadi binatang berambut putih dan digendong dalam pelukan seseorang? Mungkinkah orang ini benar-benar ahli yang tiada taranya? Ya, itu pasti. Harimau putih hanya akan tunduk pada ahli yang tiada taranya dan tidak akan pernah menundukkan kepala kepada yang lemah. Memikirkan hal ini, Penatua Yun, yang berada di atas ring, terkejut. Dia sebenarnya ingin menguji seniornya sekarang, untuk menguji ahli seperti itu. Dia hampir mati. Mulai sekarang, kamu akan menjadi murid keempatku. Keterampilan apa yang perlu Anda pelajari?
Tunggu sampai masalahnya terselesaikan. Sekarang, ayo kita duluan. Suara Xiao Changtian berlanjut. Saat suara Xiao Changtian memudar, harimau putih itu menarik kembali akal sehatnya. Penatua Yun, yang meringkuk menjadi bola di atas ring, merasakan tekanan di sekelilingnya mengendur. Penatua Yun, apa yang terjadi padamu tadi? Merasakan kembalinya kesadaran spiritual Penatua Yun, Li Taibai merasa senang dan bertanya dengan tergesa-gesa. Namun, Penatua Yun tidak menjawabnya. Dia hanya berkata dengan cemas, ini adalah ahli yang tiada taranya. Ini adalah kesempatan tertinggi Anda untuk menjadi muridnya. Anda tidak boleh melewatkannya. Penatua Yun menekankan kalimat ini lebih dari 10 kali. Li Taibai segera mengerutkan kening dan terkejut. Apakah dia benar-benar ahli yang penyendiri? Tadi sangat menyenangkan. Murid, ayo kita bernegosiasi sekarang. Ikuti aku. Murid, murid. Xiao Changtian, yang sedang mengatur rencana negosiasi, berkata lagi ketika dia melihat Li Tianbai dalam keadaan linglung. Ya, saya akan mendengarkan semua yang guru katakan. Li Taibai segera menyetujuinya. Dengan tuan yang kuat yang melindunginya, dia dan Ling Xuang akhirnya bisa bersama. Li Taibai tidak bisa menahan gemetar karena kegembiraan. Murid, jangan khawatir. Aku di sini, jangan khawatir. Mereka sudah sampai di gerbang keluarga Bai. Xiao Changtian melihat penampilan muridnya dan mengira Li Taibai belum pulih dari trauma cedera sebelumnya. Dia segera menghiburnya. Ya Tuan, Li Taibai mengangguk penuh terima kasih. Ya, Xiao Changtian mengangguk. Dia melihat Great Sun Immortal yang mengesankan di sampingnya dan menjadi bertekad. Kemudian, mereka akhirnya bertemu dengan kepala keluarga Bai, ayah Bai Ling Xuang. Li Taibai, apa yang kamu lakukan di sini lagi? Kenapa kamu tidak pergi? Apakah kamu ingin dipukuli? Kepala keluarga Bai melihat Li Taibai dan mengerutkan kening. Dia langsung berteriak dengan marah. Para penjaga di sekitarnya bahkan mengelilinginya. Pada saat ini, Great Sun Immortal mendengus dingin dan mengirim beberapa penjaga terbang kembali dengan esensi vitalnya. Siapa yang berani menyinggung perasaanku? Kata Dewa Matahari Agung dengan dingin. Beraninya para penjaga ini bertindak lancang di depan senior. Siapa kamu? Anda ingin ikut campur dalam urusan Li Taibai? Master Bai melihat ke arah Great Sun Immortal dan kemudian ke Xiao Changtian. Menilai dari posisi mereka, Master Bai tahu bahwa Dewa Matahari Agung seharusnya menjadi penjaga Xiao Changtian. Dia memandang Xiao Changtian dan bertanya. Xiao Changtian sepertinya akan bergerak, jadi dia tidak percaya diri. Namun, saat dia melihat teknik Great Sun Immortal, dia langsung dipenuhi rasa percaya diri. Dia memeluk bulu putih itu dan duduk perlahan. Dia mengambil secangkir teh dan berkata, saya majikan Li Taibai, masalah keluarga Bai memutuskan pertunangan, saya juga sangat setuju dengan perkataan Taibai, Anda melakukan hal yang salah. Xiao Changtian berkata dengan suara yang dalam. Dia bahkan menekan tenggorokannya dan berpura-pura mengerutkan kening. Itu adalah negosiasi, jadi tentu saja dia harus penuh semangat. Jadi bagaimana jika aku memutuskan pertunangan? Saya telah memberi Li Taibai 100 tael emas, cukup baginya untuk hidup tanpa rasa khawatir. Tuan Bai berkata dengan suara rendah. Tidak, aku tidak mau. Ling Xuang dan aku saling mencintai. Saya tidak ingin memutuskan pertunangan. Li Taibai buru-buru berkata. Ini bukan terserah kalian berdua. Tuan keluarga Bai berteriak dengan marah lagi. Tuan Bai, ini salahmu. Karena mereka sedang jatuh cinta, mengapa kamu menghentikan mereka? Kata Xiao Changtian. Benua Tian Yuan tidak mendapat perintah apapun dari orang tua atau pencari jodoh. Mereka relatif terbuka dalam hal ini. Putriku tentu saja harus menikah dengan seseorang yang lebih baik. Tuan muda Xiao dari keluarga Xiao tidak buruk. Jangan membuat masalah untukku. Jika kamu berani membuat masalah lagi, aku akan meminta para tetua Sekte Matahari Surgawi di belakang Tuan Muda Xiao mengambil tindakan. Suruh para tamu keluar. Tuan Bai berkata dengan dingin. Dia bahkan mengeluarkan para tetua dari Sekte Matahari Surgawi dan memerintahkan mereka untuk pergi. Penatua dari Sekte Matahari Surgawi. Xiao Changtian mendengar bahwa tetua dari Sekte Matahari Surgawi tampaknya memiliki basis budidaya yang luar biasa. Sepertinya kita harus merencanakan ini. Xiao Changtian berpikir sendiri, tapi dia hanya bisa berdiri dan berkata, ayo pergi.
Xiao Changtian memimpin Li Taibai dan yang lainnya keluar dari gerbang. Li Taibai bertanya dengan bingung, "Guru, apakah kita akan membiarkannya begitu saja?" Li Tianbai bingung. Penatua Yun telah mengatakan bahwa gurunya adalah seorang ahli yang tiada taranya. Mengapa tuannya begitu cepat berkompromi? Murid, kita harus memikirkan masalah ini dengan hati-hati. Ayo kembali dan diskusikan rencananya. Xiao Changtian berkata dengan suara yang dalam. Li Taibai bingung, tapi dia masih diseret oleh Xiao Changtian dan pergi ke penginapan. Di Wuzheng, apa yang guru coba lakukan? Siapa lagi yang bisa kita temukan? Li Taibai bertanya pada Di Wuzheng dengan suara rendah. Kamu akan tahu kapan kita sampai di sana. Cepat pergi. Di Wuzheng berkata dengan tidak sabar. Tak berdaya, Li Tianbai hanya bisa mengikuti. Hatinya dipenuhi kesedihan sampai dia memasuki penginapan. Taibai, apa yang terjadi? Suara kaget tetua Yun terdengar dari atas ring. Bab 150, Rencana Pencurian dimulai. Di dalam ring, Pak Tua Yun tercengang. Keadaan jiwa yang baru saja pulih dengan cepat disembunyikan dalam sekejap. Taois Xing Yun, Biksu Kong Xiang, dan ahli lainnya seharusnya adalah 9 matriark Phoenix yang Anda sebutkan. Apakah mereka sudah menembus alam Mahayana? Dan makhluk fana itu bahkan lebih menakutkan. Juga, orang-orang ini semua berusaha melewati kesengsaraan. Ada lebih dari 200 ahli yang melewati kesengsaraan. Kejutan Penatua Yun seperti gelombang, gelombang demi gelombang. Li Taibai tercengang saat mendengar kata-kata Penatua Yun. Daois Xing Yun, Master Kong Xiang, 9 Phoenix Matriarch, ini adalah eksistensi yang bahkan tidak berani dia impikan. Bahkan Penatua Yun, yang berada di atas ring, bukanlah tandingan mereka ketika dia masih hidup, apalagi mereka telah menerobos ke alam Dacheng. Ada manusia yang lebih kuat dari kesengsaraan. Ada lebih dari 200 orang di sini, dan semuanya sedang mengalami kesengsaraan. Surga. Ketika guru mengatakan perlu waktu lama untuk mempertimbangkannya, mungkinkah dia membawa begitu banyak ahli seni bela diri untuk mempertimbangkannya? Apakah dia akan menghancurkan sekte matahari surgawi? Senior, silakan duduk. Melihat Xiao Changtian kembali, Sudaji buru-buru menyerahkan kursi. Dia tergoda. Senior sebenarnya telah memanggil begitu banyak ahli manusia dari benua Tian Yuan untuk muridnya. Dia juga menginginkan master seperti itu. Dia telah memutuskan bahwa setelah dia menyelesaikan masalah Li Taibai, dia akan mengakui senior sebagai tuannya. Sekalipun aku harus mengorbankan segalanya, aku tetap akan menjadi murid senior. Selama dia menjadi murid senior, dia akan bisa membalas dendam. Baiklah, Xiao Changtian mengangguk ke arah Sudaji dan memperkenalkan Ye Fan dan yang lainnya kepada Li Tianbai. Salam untuk kakak tertua, kakak kedua, dan kakak ketiga. Li Taibai membungkuk. Adik laki-laki, tidak perlu bersikap sopan. Jika ada sesuatu yang tidak bisa kamu selesaikan, kamu bisa memberitahuku. Ye Fan berjalan mendekat dan menepuk bahu Li Taibai. Ya, Li Tianbai buru-buru menjawab. Dia tidak begitu mengerti apa yang dibicarakan oleh kakak tertua. Namun saat berikutnya, suara Penatua Yun terdengar dari atas ring. Saya ditemukan oleh kakak tertua Anda. Kata Penatua Yun dengan putus asa. Apa? Li Taibai terkejut. Kakak tertuamu bahkan lebih kuat dari mereka yang ada di alam Mahayana. Suara ketakutan Elder Yun terdengar lagi. Ketika Li Taibai mendengar ini, dia sangat terkejut hingga dia mati rasa. Dalam waktu kurang dari 2 jam, dia merasa seperti sedang bermimpi. Melihat banyak ahli di depannya, dia merasa itu sedikit tidak nyata. Apakah aku benar-benar bermimpi? Li Taibai merasa seperti sedang kesurupan. Untuk memastikan bahwa dia tidak sedang bermimpi, dia berjalan di belakang Di Wuzheng dan mencubit pinggangnya. Semua, apa yang kamu lakukan? Di Wuzheng berteriak kesakitan dan bertanya dengan marah. Tidak ada apa-apa. Saya baru saja melihat seekor nyamuk. Kami saudara yang baik. Kenapa kamu begitu perhitungan, kan? Li Tianbai tersenyum canggung. Di tengah meja, Xiao Changtian sudah mulai merencanakan rencana mencurinya. King Yun, selain Song Xian, kalian berdua adalah kultivator abadi. Meskipun kultivasimu tidak terlalu bagus, itu cukup bagimu untuk menyelinap ke dalam ruangan dan mencuri orang. Orang-orang lainnya, Jiwer, Ye Fan, Yi Ren, Daji, kalian akan menerima mereka dari luar dan bersiap untuk mundur kapan saja.
Sedangkan kalian semua, ikuti saya untuk membuat kekacauan. Apakah semua orang mengerti? Xiao Changtian menginstruksikan dengan cermat. Ya, semua orang mengangguk dengan serius dan menanggapinya dengan serius. Tentu saja, dia tidak serius ingin menyelamatkan Bai Ling Xuang. Akan sangat mudah baginya untuk membawanya keluar. Yang harus mereka tanggapi dengan serius adalah bekerja sama dengan senior mereka dan tidak menyerahkan diri. Setiap saat, mereka harus menjaga identitasnya sebagai manusia biasa. Kalau tidak, mereka akan dipukuli oleh semua orang. Senior, ayo pergi dan pikirkanlah. King Yun yang sempurna dan yang lainnya pindah ke ruangan lain dan mulai berdiskusi. Katakan padaku, jika kita bertengkar dengan keluarga Bai, bagaimana kita harus berpura-pura bahwa kita bukan tandingan mereka? Juga, apakah kita akan bertarung sendirian dan kalah, atau kita akan bertarung satu per satu dan berpura-pura kalah? Juga, bagaimana jika aku tidak bisa menahan diri dan membocorkan esensi sejatiku? Siapapun yang berani mengungkap identitasnya dan membuat senior tidak senang kali ini, kami akan menghancurkannya. Sekelompok ahli yang melampaui kesengsaraan berdiskusi. Xiao Changtian sedang berdiskusi dengan Great Sun Immortal. Dayang yang sempurna, aku harus merepotkanmu untuk membantu ketika saatnya tiba. Kata Xiao Changtian. Aku akan mendengarkanmu. Saya akan menyerang kapanpun Anda menginginkannya. Ini masalah kecil. Dayang abadi kembali. Dibandingkan dengan kesempatan yang diberikan oleh senior, melakukan hal sekecil itu untuk senior bukanlah hal yang berarti. Haha, haha, saat aku kembali kali ini, aku pasti akan menggambar beberapa lukisan untukmu. Kata Xiao Changtian sambil tersenyum. The Great Sun Immortal telah mengikutinya dari negara bagian Baren Utara ke negara bagian West Bull dan kemudian ke negara bagian East Victory. Kultivator abadi mana yang akan memperlakukan manusia seperti dia seperti ini? Meskipun dia tidak memiliki kultivasi apapun, jika Great Sun Immortal menyukai lukisannya, dia akan menggambar beberapa lukisan lagi untuk Great Sun Immortal. Terima kasih banyak. Ketika Great Sun Immortal mendengar ini, dia sangat gembira. Lukisan senior semuanya adalah hasil karya surgawi dan benda surgawi. Hanya satu potret api primordial Nanming sudah sangat menakutkan. Dengan sedikit lagi, sekte matahari besar akan aman. Mendengarkan diskusi semua orang, Li Taibai yang yakin bahwa dirinya tidak sedang bermimpi, akhirnya mengerti bahwa tuannya ingin bermain-main. Tidak heran dia mudah berkompromi sebelumnya. Untuk dapat memiliki pola pikir seperti itu untuk sosok perkasa, ini adalah kembalinya kesederhanaan. Di keluarga Bai, kepala keluarga Bai memandang putrinya tanpa daya. Ruangan itu dipenuhi dengan suasana yang menyedihkan. Putriku, jangan khawatir, Taibai baik-baik saja. Dia hanya memiliki beberapa master, dan dia tampaknya memiliki kekuatan, tapi aku telah menakuti mereka dengan nama seorang tetua dari sekte matahari surgawi. Tuan Bai berkata dengan suara yang dalam. Itu bagus. Bai Ling Xuang mengangguk. Keluarga Xiao bukanlah seseorang yang bisa kita ganggu. Lalu bagaimana jika kita sedang jatuh cinta? Kita telah kehilangan kenyataan. Bai Ling Xuang menghela nafas, dan setetes kristal jatuh. Mendesah. Tuan Bai menghela nafas tak berdaya saat melihat putrinya seperti ini. Namun, tidak ada yang bisa ia lakukan. Sekte matahari surgawi terlalu kuat. Jika mereka tidak patuh, 1000 anggota keluarga Bai akan musnah. Dia tidak bisa membiarkan 1000 orang baik mati bersamanya demi putrinya. Hehehe, cantik, aku datang. Saat mereka berdua menghela nafas, seorang pemuda berjubah biru masuk. Itu adalah Tuan Muda Xiao dari keluarga Xiao. Dia mendorong pintu hingga terbuka dan tertawa keras. Dia membiarkan Tuan Bai keluar dan kemudian menerkam Bai Ling Xuang. Cantik, kenapa kamu menangis? Tidak rugi bagimu untuk menikah denganku. Apa bagusnya Li Taibai itu? Ayo, ayo, ayo. Ayo pergi ke kamar pengantin sekarang. Tuan Muda Xiao berjalan menuju Bai Ling Xuang, nadanya penuh dengan rasa jijik. Bai Ling Xuang menutup matanya. Orang seperti apa Xiao Ming itu? Dia adalah seorang playboy yang hanya mendambakan kecantikannya. Namun, bisakah dia menolak? Tangan Xiao Ming hendak meraih ke bawah. Bab 151, rencananya berhasil. Cek kamu. Tangan Xiao Ming hendak menyentuh Bai Ling Xuang. Tiba-tiba, dua kaki besar muncul entah dari mana dan mendarat di dada Xiao Ming. Xiao Ming meluncur seperti bola karet,
menghancurkan pintu hingga berkeping-keping. Nona, maaf telah menyinggung perasaanmu. King Yun dan Maniak Chu yang sempurna masing-masing meraih lengan Bai Ling Xuang dan melarikan diri melalui jendela. Mengejar. Seseorang menculik nonamu. Kejar dia. Xiao Ming merangkak dari tanah dan meraung dengan marah. Karena dia tidak dapat mengungkapkan identitasnya, tendangan Perfected King Yun dan Maniak Chu hanya didasarkan pada kekuatan biasa dan tidak menyebabkan kerusakan besar. Xiao Ming meraih kerah Tuan Bai dan berkata dengan marah. Baiklah. Kepala keluarga Bai setuju dan mengumpulkan semua penjaga di keluarga Bai. Kalian semua, kejar mereka. Bahkan jika kamu tidak dapat menemukannya, kejar mereka. Kepala keluarga Bai berteriak sambil memberi isyarat kepada kepala pelayan dengan matanya. Ya, Tuan, jangan khawatir. Kami akan melakukan yang terbaik untuk mengejar mereka. Kepala pelayan itu juga mengedipkan mata. Siapa lagi yang bisa datang dan membawa putrinya pergi? Tanpa berpikir panjang, dia tahu itu pasti Li Taibai. Tuan Bai merasa Li Taibai ini tiba-tiba menjadi lebih pintar. Dia selalu berterus terang dan menanyakan orang secara langsung. Sekarang dia tahu bagaimana menjadi fleksibel. Dia diculik di depan Xiao Ming. Apa hubungannya dengan keluarga Bai? Orang-orang keluarga Bai saya juga mengejarnya, tetapi mereka tidak berhasil menangkapnya. Kebetulan aku tidak ingin menikahkan putriku denganmu. Beraninya kamu. Anda benar-benar melanggar hukum. Namun, dia tidak tahu bahwa selama periode waktu ini, Penatua Agung dari Sekte Matahari Surgawi, yang juga paman saya, berada di kota Wushuang. Pamanku berada di alam transendensi kesengsaraan tingkat ke-7. Kedua pencuri itu harus bersiap untuk mati. Ekspresi Xiao Ming sangat ganas saat dia mengirimkan pesan. Apa? Mendengar ini, Tuan Bai terkejut. Penatua Agung dari Sekte Matahari Surgawi telah datang ke kota Wushuang. Oh tidak, Penatua Agung dari Sekte Matahari Surgawi adalah ahli transendensi kesengsaraan tingkat ke-7. Dia tak terkalahkan di kota Wushuang. Li Taibai pasti akan ketahuan. Li Taibai akan mati. Ketika kepala keluarga Bai memikirkan hal ini, ekspresinya menjadi gelap dan dia segera berkata, aku akan pergi mencarinya juga. Setelah mengatakan itu, dia segera berlari keluar halaman. Dia ingin Li Taibai pergi sebelum Tetua Agung Sekte Matahari Surgawi menemukannya. Pak Tua, apa menurutmu aku tidak tahu apa yang kamu pikirkan? Mati bersama, Bai Ling Xuang baik-baik saja. Di dalam halaman Bai Klan, Xiao Ming mencibir. Para penjaga klan Xiao telah berangkat, dan seluruh kota Peerless telah ditutup. Dia tidak percaya orang-orang ini masih bisa lari. Xiao Ming mencibir sambil perlahan berjalan keluar dari halaman keluarga Bai. Tuan muda, kami telah menemukan Li Taibai dan Bai Ling Xuang di penginapan. Seorang pelayan dari keluarga Xiao berlari untuk melapor. Sangat bagus. Kami akan menuju ke Tongku Inn sekarang. Paman tertua akan segera tiba di sana. Xiao Ming mencibir. Ya, pelayan keluarga Xiao mengeluarkan pesawat ulang-alik, dan mereka berdua dengan cepat terbang ke Tongku Inn. Di depan penginapan, keluarga Xiao sudah mengepung penginapan. Hahaha, banyak sampah. Saat tuan muda kita datang, aku akan membunuhmu. Antek Xiao Ming, kepala pelayan keluarga Xiao, Xiao Buseng, meletakkan tangan kirinya di pinggangnya dan mengarahkan jari telunjuk kanannya ke arah kerumunan dengan ekspresi arogan. Bahkan, Xiao Buseng malah menunjuk ke arah kerumunan. Kau penipu peramal, beraninya kamu mengikuti mereka. Dan Anda, biksu tua, apakah Anda ingin mati jika Anda tidak makan makanan vegetarian dan tidak melantunkan mantra Buddha dengan benar? Gadis kecil, kamu terlihat sangat energik. Baju merahmu meriah sekali. Mengapa kamu tidak mempertimbangkan untuk kembali ke rumahku dan menjadi menantu perempuanku? Saya jamin kamu tidak akan mati. Master Pavilion Rahasia, Master Kong Xiang, Matriark 9 Phoenix, dan yang lainnya diarahkan dan ditegur. Namun, mereka tidak berani membalas. Dia hanya bisa menahannya dalam diam. Dia benar-benar takut dia tidak bisa menahannya lebih lama lagi dan akan menamparkan Xiao Buseng ini sampai mati. Jika saat itu tiba, akan merusak mood para senior untuk bermain game. Pada saat itu, akan sangat buruk. Hahaha, banyak sampah. Nona kecil, ikutlah denganku. Xiao Buseng tertawa cabul sambil mengulurkan tangannya ke arah wajah 9 Matriark Phoenix. Mu Jihuang berdiri terpaku di tanah.
Dia sangat marah dan sudah mencapai ambang kemarahan. Seekor semut sebenarnya berani menghinanya. Jika itu terjadi di masa lalu, jiwa Xiao Buseng ini pasti sudah lama hancur. Tapi sekarang, dia tidak berani bergerak. Guru belum memberikan perintah. Mu Jihuang sangat marah, tapi dia hanya bisa menahannya. Tangannya menempel di tepi pahanya, dengan kuat menekan amarah di hatinya, dan tubuhnya terus gemetar. Di mata Xiao Changtian, ada pemandangan lain. Dia melihat Jiwer sudah gemetar ketakutan. Saya tidak tahan lagi. Ayo berjuang. Walaupun kita mempunyai kelemahan dalam hal jumlah, tidak ada jalan lain sekarang. Pikir Xiao Changtian. Segera, dialah yang pertama menanggung bebannya. Bertarung. Xiao Changtian berteriak dan mengambil kura-kura di sampingnya, membantingnya ke arah Xiao Buseng. Bang! Kepala Xiao Buseng langsung meledak karena pukulan ini, dan dia langsung ko. Apakah aku seganas itu? Melihat ini, Xiao Changtian sangat gembira. Dia tidak menyangka dirinya begitu pandai bertarung. Sambil memegang cangkang kura-kura di tangannya, dia teringat masa-masa berdarah panas ketika dia bertarung dalam kelompok di sekolah dasar. Dia merasakan keberanian di hatinya dan bergegas ke kerumunan, menghancurkannya dengan mata tertutup. Ayo pergi juga. Para ahli yang mengikuti Xiao Changtian sangat senang saat melihat perintah Xiao Changtian. Dia akhirnya bisa bergerak. Him. Begitu dia selesai berbicara, banyak ahli yang hadir bergegas maju, meninju dan menendang seperti orang biasa. Adegan itu kacau balau. Xiao Changtian memegang kura-kura hitam di tangannya dan menyerang dengan ganas. Para pelayan keluarga Xiao itu dirobohkan satu persatu. Untuk membuat aktingnya lebih realistis, semua ahli lainnya mengeluarkan kemampuan akting mereka. Di sisi Dao Xingyun, menghadapi pelayan tinggi dari keluarga Xiao, dia meninju dan bahkan berpura-pura mundur beberapa langkah. Iya, orang ini sedikit kuat. Kong Xiang, datang dan bantu aku. Kita berdua bisa menaklukkannya bersama-sama. Kata Dao Xingyun dengan jelas. Baiklah. Kong Xiang buru-buru berlari mendekat. Keduanya bergabung, yang satu mengunci tenggorokannya dan yang lainnya mengunci lengannya. Baru pada saat itulah mereka berhasil mengalahkan pelayan kuat itu. Untungnya, pria tegap ini tidak mengetahui bahwa kedua orang di depannya ini adalah monster tua yang telah hidup selama 100.000 tahun di antara umat manusia. Kalau tidak, dia akan bisa menyombongkan diri bahkan di dunia bawah. Saat itu, dia bertarung melawan Nebula Daois dan Master Kong Xiang, tetapi dia dikalahkan oleh mereka berdua. Pertarungan telah memasuki tahap fanatik permainan. Adapun Ye Fan, dia membunuh satu dengan setiap kapak. Dia tidak perlu berpura-pura. Dia memang manusia fana sejak awal. Pertempuran itu berlangsung selama 1/4 jam. Pada akhirnya, Xiao Changtian menang. Ada lebih banyak orang daripada orang. Anda tidak bisa mengalahkan kami. Aku tidak menyangka aku bisa bertarung. Xiao Changtian tersenyum tipis, dia sangat puas. Rencananya berhasil. Ayo pergi. Para penggarap abadi akan datang. Perintah Xiao Changtian. Bab 152, Master Sekte, Bantuan I. Ayo lari. Para Siuxianis ada di sini. Kami tidak bisa mengalahkan mereka. Itu benar. Rumor mengatakan bahwa seorang kultivator di ranah pemurnian Qi dapat melawan ratusan dari mereka sendirian. Kami tidak cukup. Benar, benar. Lari-lari. Satu demi satu, para ahli yang melampaui kesengsaraan yang biasanya bermartabat melarikan diri seperti segerombolan lebah. Di antara mereka, pemimpin Sekte Matahari Surgawi berlari paling cepat. Saya harus bertindak lebih realistis dan bekerja dengan baik untuk mendapatkan perhatian senior sesegera mungkin. Pikir pemimpin Sekte-Sekte Matahari Surgawi dalam hati. Langkah kakinya menjadi lebih cepat. Xiao Changtian dan Great Sun Immortal bertanggung jawab menutupi bagian belakang. Great Sun yang disempurnakan, hampir semua orang telah dievakuasi. Ayo bersiap untuk pergi. Xiao Changtian memandang guru Daois Dayang. Ya, jawab Dewa Matahari Agung. Saya akan mematuhi semua perintah Anda dan mengikuti Anda. Namun, tepat pada saat ini, suara seorang pria kekar terdengar. Xiao Ming, yang sedang menaiki pesawat ulang-alik, telah tiba. Segera setelah itu, sesosok tubuh turun dari langit seperti meteor. Ledakan. Saat orang itu mendarat, sebuah kawah besar tercipta di jalan di depannya. Kamar-kamar di sekitarnya runtuh seperti kertas. Itu adalah Penatua Agung dari Sekte Matahari Surgawi.
Pembudidaya abadi. Xiao Changtian tercengang. Apakah ini kultivator abadi tingkat tinggi yang legendaris? Sangat kuat. Xiao Changtian berdiri diam dan bertanya dengan heran. Dia memandang Great Sun Immortal dan bertanya dengan suara rendah, apakah Great Sun Zenren cocok untuknya? Mendengar ini, Dewa Matahari Agung mengangguk. Meskipun tingkat kultivasinya rendah, dia memiliki diagram api primordial Nanming yang diberikan kepadanya oleh seniornya. Ia bahkan bisa membunuh pohon anggur pemakan hantu, apalagi ahli transendensi kesengsaraan tahap ke-7. Itu bagus. Melihat anggukan Great Sun Immortal, Xiao Changtian langsung dipenuhi rasa percaya diri. Dayang abadi masih luar biasa. Seperti yang diharapkan, meskipun Great Sun Immortal hanya berada di tahap transformasi keilahian, itu sama sulitnya dengan naik ke surga untuk mengembangkan keabadian. Tampaknya tidak banyak orang yang lebih tinggi dari tahap transformasi keilahian. Belum lagi, dia masih memiliki Jiwer dan yang lainnya yang sudah melarikan diri. Iri, kamu berani menyombongkan diri tentang seorang kultivator formasi inkarnasi belaka. Grand Elder dari Sekte Matahari Surgawi menatap ke arah Daoist Biksun. Dia hanya berada di alam inkarnasi, namun dia begitu sombong. Mengapa kamu tidak pergi dulu? Daoist Dayang berkata dengan hormat kepada Xiao Changtian ketika dia melihat tetua agung dari Sekte Matahari Surgawi akan memulai perang. Baiklah, aku hanya manusia biasa. Akibat pertengkaranmu bisa menyakitiku. Aku pergi dulu. Xiao Changtian mengangguk, mengambil kura-kura itu dan lari. Paman, melihat Xiao Changtian pergi, Xiao Ming memandang Grand Elder dari Sekte Matahari Surgawi dengan cemas. Bagaimana jika mereka semua lari? Jangan khawatir, aku akan membunuhnya dengan satu jentikan tanganku. Xiao Yuanshan, tetua agung dari Sekte Matahari Surgawi, mencibir dan melemparkan serangan telapak tangan ke arah Dewa Matahari Agung. Kekuatan telapak tangan yang kuat berubah menjadi matahari, seolah ingin melelehkan Dewa Matahari Agung. Ketika Great Sun Immortal melihat telapak tangan ini, dia sedikit ketakutan. Jadi inikah kekuatan seorang ahli yang melampaui kesengsaraan? Menakutkan, mengerikan sekali. The Great Sun Immortal bahkan menutup matanya dan merasakan perbedaan di antara keduanya tanpa ada pikiran yang mengganggu. Hahaha, Paman, dia ketakutan setengah mati karena seranganmu. Xiao Ming tertawa. Xiao Yuanshan juga terlihat menghina, dan ekspresinya menjadi lebih arogan. Telapak tangan itu menyelimuti Great Sun Immortal. Hehe, dia sudah mati. Ayo kita kejar dia. Xiao Yuanshan mencibir. Ya, benar. Paman memang tak terkalahkan. Xiao Ming mengangguk. Keduanya segera pergi. Namun, saat ini, tiba-tiba, sungai api yang besar menyebar di bawah kaki Xiao Yuanshan dan Xiao Ming. Api yang mengerikan menelan serangan telapak tangan Xiao Yuanshan. Matahari ibarat percikan api di muka sungai api, tanpa tenaga apapun. Apa itu? Nanming api primordial. Melihat sungai api, Xiao Yuanshan segera menyadari bahwa itu adalah diagram Nanming Ignis dari Master Pavilion Rahasia Surgawi. Itu bukanlah sesuatu yang bisa dia atasi. Bahkan, sebagian api sudah menjalar dari telapak tangan hingga bahunya. Set! Dengan suara seperti pedang Qi, Xiao Yuanshan mengertakkan gigi dan memotong lengannya. Ketika dia menyebut Xiao Ming, dia segera menggunakan formasi Sekte Matahari Surgawi untuk melarikan diri. Kamu berlari sangat cepat. Aku bahkan belum membuka lukisan senior sepenuhnya. The Great Sun Immortal menggelengkan kepalanya, menyimpan lukisan itu, dan mengikuti Xiao Changtian. Adegan ini disaksikan oleh Master Klan Bai, yang tiba tak lama kemudian. Dia tersentak. Dia tidak menyangka Grand Sun Immortal begitu menakutkan sehingga dia bisa melukai Xiao Yuanshan dengan serius, yang berada di tahap ke-7 dari alam Crossing Calamity. Untungnya, keluarga Bai tidak melakukan sesuatu yang ekstrim hari itu. Kepala keluarga Bai merasakan ketakutan yang berkepanjangan ketika dia memikirkan perintahnya untuk mengusir mereka kemarin lusa. Jika dia mengambil tindakan saat itu, dia tidak berani membayangkan konsekuensinya. Namun, orang ini adalah pengawal Tuan Li Taibai, lalu, Tuan Li Taibai. Tuan Li Taibai seharusnya menjadi ahli yang tiada taranya, kan? Tetapi, Tuan Bai mengerutkan kening dan bingung. Karena Xiao Changtian begitu kuat, mengapa dia datang ke keluarga Bai untuk merebutnya? Di sisi lain, Xiao Yuanshan dan Xiao Ming telah kembali ke keluarga Xiao. Kakak, Minger, ada apa?
Kepala keluarga Xiao memandang mereka berdua dan bertanya dengan heran. Saya tidak menyangka Li Tianbai bisa menemukan penolong seperti itu. Saya terlalu ceroboh dan tidak bereaksi tepat waktu. Sepertinya saya perlu menghubungi Master Sekte dan memintanya untuk membantu. Xiao Yuanshan berkata dengan suara yang dalam. Segera, jimat transmisi suara di tangan Xiao Yuanshan menyala dan sebuah pesan terkirim. Xiao Changtian dan yang lainnya sudah kehabisan kota Wushuang. Mereka sampai di sebuah danau dan duduk untuk beristirahat. Daois Biksun, cepat beritahu semua orang bagaimana kamu mengalahkan orang itu. Pemimpin sekte-sekte Matahari Surgawi adalah orang pertama yang bertanya. Mata besarnya dipenuhi rasa ingin tahu. Jika bukan karena fakta bahwa semua orang mengenalnya dengan baik, tidak ada yang akan mengira bahwa dia adalah Master Sekte dari Sekte Matahari Surgawi, seorang ahli transendensi kesengsaraan yang terkenal. Orang itu menyebut dirinya sebagai tetua agung dari Sekte Matahari Surgawi. Saya hanya mengalahkannya dengan diagram Nanming Ignis. Kata Dayang Abadi dengan canggung. Semua orang di depannya adalah ahli transendensi kesengsaraan. Dia sangat malu untuk berbicara. Haha, Daois Dayang benar-benar galak. Dia adalah pemimpin Sekte Surgawi. Tunggu, Sekte Matahari Surgawi. Maksudmu Sekte Matahari Surgawi? Tang Ritian, yang awalnya ingin menyanjung Dewa Matahari Agung seperti orang biasa, langsung tercengang. Di saat yang sama, dia merasakan ratusan pasang mata menatapnya. Dia hanya merasa merinding di sekujur tubuhnya, seolah-olah dia telah jatuh ke dalam gua es. Tang Ritian, bagaimana kamu menjelaskan ini? Suara ragu terdengar. Tang Ritian terjebak di tengah kerumunan. Keringat dingin mengucur di keningnya. Secara kebetulan, saat ini, cincin di tangannya tiba-tiba menyala. Dia gugup, dan tangannya tergelincir. Pesan The Great Elder segera dibuka. Pemimpin sekte, saya bertemu dengan seseorang yang menggunakan diagram api Nanming. Dia terluka parah dan membutuhkan pertolongan.